Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Nah, selanjutnya akan ada penampilan spesial dari Dhamma kita, yaitu Sisilia Kirana. Mari kita saksikan penampilan dari Sisilia Kirana melalui video berikut. Untuk host, bisa tolong ditampilkan videonya. Namo Buddhaya teman-teman semua. Hari ini aku akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Harumnya Kebajikan. Buat yang tahu, kita nyanyi sama-sama yuk. Harumnya bunga cempaka, harumnya bunga melati, harumnya kayu cendana, tak melawan arah angin. Namun lebih harum lagi berbuat kebajikan. Harum kebajikan menyebar sampai surga. Wahai kawan, kawanku kendalikan ucapan jauh kalah dari semua dusta. Wahai kawan, kawanku kendalikan pikiran jauh kalah dari semua noda. Walau seseorang hidup 100 tahun lamanya, namun dengan sifat buruk, batin tiada terkendali. Sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari, namun penuh cinta, hidup tiada tercela. Wahai kawan, kawanku kendalikan ucapan jauh kalah dari semua dusta. Wahai kawan, kawanku kendalikan pikiran jauh kalah dari semua noda.
semua dusta. Wahai kawan, kawanku, kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Wah, keren ya teman-teman untuk penampilan dari Sisilia Kirana ini. Bisa loh teman-teman, jika kalian yang memiliki bakat seperti Sisilia ini bisa tampil di acara seperti ini juga. Nah, teman-teman udah nggak sabar ya sama acara yang kita tunggu-tunggu. Gimana sih, apa sih Bercanda Tanpa Aku? Nah, langsung aja saya kenalin dengan moderator kita hari ini, yaitu Natasha Hendripo. Untuk PPT-nya bisa ditampilkan dari profil dari Natasha sendiri. Nah, di mana Natasha Hendripo adalah seorang humas dari BEM STA BN Sriwijaya, Ketua Asrama Putri STA BN Sriwijaya tahun 2022 sampai 2023, dan pernah menjuarai juara 2 lomba pencak silat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya panggilkan Natasha Hendripo. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat siang semuanya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih nih kepada Cici Agnes sebelumnya selaku MC pada hari ini. Sebelum kita mulai ke talk show-nya, mau nanya dulu nih, kan harinya topiknya itu berdana tanpa aku ya. Terus, kenapa sih kok ada berdana tanpa aku? Lalu kenapa ada berdana dengan aku? Itu maksudnya gimana? Nah, tanpa lama-lama lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber hebat kita pada hari ini. Boleh di next PPT-nya? Ya, narasumber kita pada hari ini adalah Romo Kumara. Profil narasumber beliau yang pertama, sejak umur 9 tahun di kelas 3 SD, menyelami praktek spiritual Siwa Buddha, lalu lulus kuliah dengan gelar Bachelor of Arts, Philosophy and Religious Studies, dan beberapa diploma di Mass Communications and NLP dari Perth, Australia tahun 2001. Kemudian melanjutkan hidup monastik Hindu di India sejak tahun 2001 sebagai guru agama dan penasihat peziarah. Kemudian mulai fokus mendalami Pariyati Dhamma dengan belajar Sutta dan Abhidhamma. Juga melanjutkan pendalaman praktik meditasi Samanta Vipassana. Lalu diberikan wisudi oleh Yang Mulia Luang Pho Intawai Santusako di Udon Thani, Thailand dengan nama Upasaka Dhammarakita Kumara. Tanpa lama-lama lagi, izinkan saya untuk memanggil Romo Kumara sebagai narasumber pada hari ini. Kepada Romo Kumara, disilakan. Teman-teman sedama sekalian, mari sekali lagi kita duduk dengan penuh hormat, dimanapun kita berada saat ini. Tidak perlu melihat siapa yang berbicara, karena itu tidak penting. Tetapi mari kita coba resapi Dhamma yang ada di balik suara ini. Dan untuk itu mari kita sekarang dengan penuh kesungguhan kita menghormat Buddha, Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Danang dadantu sadhaya. Silang rakhantu sabadang. Bhavana pirita hontu. Gachantu dewata kata. Teman-teman sedama sekalian, kita sebagai umat Buddha, para upasaka upasika, siswa siswi, murid-murid Guru Agung Buddha Gautama,
Saat ini kita berada dalam masa Katina. Katina kala. Masa di mana yang kita kenal musim orang berdana. Berdana Sangha. Berdana Katina. Di mana-mana diadakan banyak sekali acara-acara, dan saya yakin hari ini saja di Jakarta ada beberapa acara Katina Puja yang sedang berlangsung di saat ini. Dan kita masih mempunyai kurang lebih waktu 2 minggu ke depan sampai masa Katina selesai. Katina identik dengan dana. Sangga dana, Katina dana, untuk menyokong Buddha Sasana. Tetapi, pada hari ini, saya tidak akan membahas mengenai Katina, sejarahnya, arti nama Katina apa, kenapa signifikan ini itu, karena itu adalah pengetahuan umum yang kita bisa lihat sendiri dalam kelas-kelas Dhamma lain, atau Anda bisa buka sekarang di Google, sudah bisa belajar langsung. Tetapi mari kita sekarang melakukan satu perenungan yang lebih dalam sebagai umat Buddha, sebagai siswa-siswa Sang Buddha. Sudahkah saya benar-benar memahami apa itu dana? Sudahkah saya tahu apa itu dana sebenarnya? Karena banyak sekali suka tidak suka. Ini memang fakta yang kita lihat di sekeliling kita, atau bahkan ini menimpa diri kita sendiri. Orang yang mengatasnamakan dana, perilakunya berdana tetapi batinnya tidak bahagia. Batinnya menjadi gelisah, batinnya menjadi penuh kemarahan, menjadi penuh ketidaksukaan. Atau kalau kita mau bicara dengan bahasa yang lebih nyeleneh, berdana tapi tidak berdana. Kelihatannya berdana tapi dalamnya bukan berdana. Banyak sekali contoh. Saya pernah melihat secara langsung. Karena orang yang bersangkutan datang mengeluh. Saat itu saya sedang berada di sebuah wihara di daerah Jakarta Utara. Ada seorang donatur yang sangat kaya raya dan cukup ternama. Pada saat itu dia melakukan sangga dana untuk yang kesekian kalinya menurutnya. Tetapi setelah sangga dana selesai, orang itu beristirahat di sebuah kafetaria yang ada di wihara itu. Dengan wajah penuh kekecewaan, wajah penuh kemarahan. Orang kaya itu berkata, Romo, saya kecewa, saya marah, saya kesal, saya nggak suka. Kok anggota Sangha di sini sombong-sombong ya? Saya ini sudah berdana banyak sekali. Suka nitip orang, suka dana langsung, kirim langsung, transfer langsung ke rekening wihara. Tapi kok sombong-sombong ya? Saya datang ke sini, sudah dana, saya menyapa para biku sangga aja tidak diladeni. Kok jadinya saya ini nggak dihormati ya? Padahal saya ini sering berdana. Ini adalah contoh nyata yang terjadi kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, sebelum pandemi. Ada lagi baru-baru ini, kira-kira 2-3 bulan yang lalu.
beberapa anggota muda-mudi dari sebuah wihara di daerah Tangerang. Mereka datang menelpon saya melalui WA. Mereka juga mengutarakan keluh kesah mereka, kekecewaan mereka, kemarahan mereka kepada pihak pengurus wihara, katanya, dan juga anggota sanghanya, katanya. Karena mereka merasa mereka sudah bantu-bantu di wihara sana-sini sampai habis-habisan. Tetapi suara mereka tidak pernah didengar, katanya begitu. Bantu-bantu wihara sana-sini, tetapi malah ujung-ujungnya diperalat, kata mereka. Bantu-bantu wihara, mendanakan tenaga mereka. Sekali lagi saya menggarisbawahkan, mendanakan tenaga dan waktu mereka, itu pun termasuk dana. Tetapi malah mereka semakin berujung kecewa dan akhirnya timbul perselisihan di dalam badan muda-mudi mereka. Teman-teman sedama sekalian, kita bisa melihat dari dua contoh yang barusan tadi. Orang kelihatannya berdana, kelihatannya benar-benar memberikan sesuatu, apakah itu berdana benda, materi, atau dalam bahasa Pali disebut dengan ami sedana, atau dia berdana tenaga, berdana pikiran, membantu kelangsungan kegiatan wihara. Juga termasuk mereka yang saat ini sedang menjadi panitia-panitia katina-katina puja di mana-mana. Mereka yang menjadi volunteer acara-acara katina itu termasuk berdana. Dana apa? Dana tenaga. Dan itu nilainya lebih tinggi daripada sekedar berdana materi sebenarnya. Apabila dilakukan dengan tulus. Teman-teman sedama sekalian, kita kilas balik lagi, lihat lagi kedua contoh tadi. Dari sekian banyak contoh, kenapa sih orang bisa berdana, tetapi ujung-ujungnya menjadi kecewa, menjadi marah? Tidak ada yang salah dengan dananya. Tidak ada yang salah dengan pemberiannya. Tetapi ada yang ngaco, ada yang salah dengan pengertian, pemahaman orang tersebut tentang apa itu dana. Niatnya yang perlu diluruskan. Di dalam kitab komentar dikatakan apa itu dana. Diyati eteneti tang danang. Artinya, dengan berawal dari niat, sebuah niat, cetana kalau dalam bahasa Pali, maka sesuatu itu didanakan. Dana itu berawal dari niat. Tetapi kalau menurut ajaran langsung Sang Buddha, dalam Sapurisadhana Sutta, Sang Buddha mengatakan, dana itu dilakukanlah pertama dengan penuh keyakinan, sadha. Keyakinan pada siapa? Sekali lagi ini adalah waktu untuk kita merenung sangat dalam, menanyakan diri kita, bukan menanyakan orang lain, karena itu tidak penting. Menanyakan diri kita yang duduk di sini sama-sama mendengarkan ini sama-sama. Keyakinan kepada siapa? Keyakinan kepada Buddha. Saya mengaku diri sebagai siswa Sang Buddha. Mengaku diri sebagai upasaka, upasika, murid-murid Sang Bhagawa. Lalu, apakah saya benar-benar sudah mempunyai keyakinan yang penuh kepada Buddha? Keyakinan macam apa? Kalau benar-benar mempunyai keyakinan, berarti saya sudah tahu Buddha itu siapa. Saya bisa yakin kepada sesuatu karena saya tahu sesuatu itu apa. Saya bisa yakin kepada seseorang karena saya tahu siapa dia, bukan? Sudahkah kita mengenal Buddha yang sesungguhnya?
Bukan kalau kita ditanya oleh orang di luar sana, Anda sebagai umat Buddha, lalu saya mau bertanya siapa itu Buddha, lalu Anda menjelaskan Buddha itu adalah seorang yang bernama Siddhartha Gautama lahir di Lumbini, and so on, sampai akhirnya tercerahkan. Bukan, itu bisa dilihat di Wikipedia, bisa dilihat dalam sejarah umum. Seorang Buddha yang bernama Siddhartha Gautama. Tetapi pertanyaan ini jauh lebih dalam. Perenungan ini jauh lebih dalam daripada sekedar itu. Sudahkah saya mengenal Buddha yang sesungguhnya? Buddha itu apa? Buddha itu adalah kualitas batin kita sendiri. Kualitas batin yang tercerahkan, yang ada dalam diri kita. Dalam Sutta Nipata dikatakan apa itu Buddha? Buddha itu adalah seseorang yang mengetahui apa itu kehidupan, mengetahui ilmu kehidupan, mengetahui apa itu yang dilihat dalam hidup. Muncul lenyap, memahami apa itu kehidupan. Yang dimaksud di sini adalah memahami apa itu corak kehidupan, ketidakkekalan itu sendiri. Memahami, mengerti betul sebab-sebab asal-muasal kehidupan itu apa. Kenapa bisa terjadi kehidupan? Apa itu anicca, apa itu dukkha, apa itu anatta, ketidakakuan, ketidakkekalan, dukkha, dan ketanpaakuan. Dalam kalimat berikutnya, Sang Buddha membabarkan apa yang dimaksud dengan Buddha itu. Ini dalam Sutta Nipata. Bhaveta banca bhavitang dikatakan. Bhaveta banca bhavitang dikatakan oleh Sang Buddha yang artinya adalah saya. Seseorang yang telah menyempurnakan parami-paraminya. Menyempurnakan semua kualitas-kualitas kebajikannya. Kualitas-kualitas mulianya. Pahatabang pahinang me. Dan dengan demikian, saya telah membersihkan aneka macam kotoran-kotoran batin. Sekali lagi membersihkan aneka macam kotoran-kotoran batin dalam diri saya, sehingga tidak ada lagi kotoran batin yang tersisa, kilesa yang tidak ada. Kilesa tidak ada yang tersisa. Tasma, buddho so brahmanahe. Maka dari itu, wahai para brahmana, dialah, seseorang itulah yang disebut dengan Buddha. Buddha di sini merajuk kepada kualitas-kualitas batin yang bersih, jernih, bersih, bebas dari aneka macam kotoran batin. Batin yang benar-benar bijaksana, batin yang benar-benar memahami apa itu anicca, dukkha, anatta. Itulah yang dimaksud dengan Buddha. Seseorang yang tercerahkan. Kalau kita benar-benar mengatakan kita adalah upasaka, upasika, murid-murid Sang Bhagawa, murid-murid Sang Buddha, kita harus tahu, kenal dulu siapa itu Buddha. Baru karena kita mengenal Buddha, kita mempunyai keyakinan kepada Buddha. Sebagai starter awal, sebagai jalan awal. Benih awal. Kembali lagi kepada bahasan utama kita tentang dana. Dana hendaknya dimulai, dana hendaknya dilakukan dengan penuh keyakinan, didasari oleh keyakinan kepada ajaran Sang Buddha, keyakinan kepada Buddha. Kalau seseorang benar-benar sudah mengenal Buddha, sudah benar-benar mempunyai keyakinan penuh, sadha yang penuh kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang mengarahkan kita, memberikan kita ajaran-ajaran Dhamma yang mengarahkan kita kepada pembebasan, bukan malah mencengkeram. Pembebasan menuju kepada pencerahan, kebahagiaan tertinggi. Kalau seseorang sudah benar-benar punya keyakinan penuh kepada Dhamma Sang Buddha, keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena sudah mengenal Buddha itu siapa, bagaimana mungkin seseorang berdana lalu menjadi kecewa?
Bagaimana seseorang bisa akhirnya berdana lalu akhirnya menjadi marah-marah? Kok saya tidak dianggap ya? Kok saya tidak dihormati ya? Ini patut untuk kita renungkan sebagai dasar awal. Dana dimulai dari dasar keyakinan kita kepada Buddha. Keyakinan kita kepada Buddha mengarahkan kita untuk melatih diri untuk terbebas dari segala macam kotoran-kotoran batin, bukan malah menumpuk kotoran-kotoran batin. Keyakinan kita kepada Buddha disertai dengan praktek-praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk implementasikan ajaran-ajaran Sang Buddha itu. Salah satu yang paling penting dan paling dasar paling pertama sebagai praktek yang penting untuk dilakukan oleh setiap umat Buddha adalah berdana. Berdana yang sesungguhnya justru adalah untuk pelatihan diri menghapus keakuan. Esensi daripada berlatih dana, kita berdana adalah untuk melepas, bukan untuk mencengkeram sesuatu, bukan malah untuk mendapatkan sesuatu, keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Disitulah kita sudah bermasalah. Karena tidak paham, belum punya pandangan yang benar, belum punya pandangan yang terang akan apa itu arti dari dana. Untuk sebuah dana itu menjadi sangat efektif. Saya gunakan katanya adalah efektif, manfaatnya, buahnya. Maka dikatakan oleh Sang Buddha seseorang harus memperhatikan kualitas batinnya dalam 3 periode, sebelum, saat, dan sesudah berdana. Dikatakan, kalau dalam bahasa Pali disebut dengan pubbha cetana. Cetana artinya adalah niat, tekad. Ketika sudah ada tekad muncul dalam batin kita, sudah ada tekad muncul dalam pikiran kita, saya mau berdana. Saya mau memberikan sesuatu. Jagalah niat itu. Jangan sampai niat itu dikotori oleh kesombongan. Jangan sampai niat itu ditunggangi oleh kotoran-kotoran batin lainnya. Saya mau berdana dengan alasan supaya dilihat orang, supaya menjadi ternama, supaya saya bisa menjadi kaya raya, dapat simpati ini itu. Tetapi seorang umat Buddha, seseorang yang benar-benar sudah mengenal Buddha yang sesungguhnya, mengerti arti dari pelatihan dana. Saya katakan pelatihan dana, praktek dana adalah benar-benar saya berlatih dana ini, saya memberikan dana ini untuk melepas, membersihkan diri saya, supaya kilesa-kilesa semakin terhapus. Saya harus menjaga kemurnian batin saya. Sebelum dana itu diberikan, mulai dari saat niat itu sudah muncul dalam pikiran kita, jaga batin kita dengan penuh perhatian. Saat kita membeli barang-barang atau mengumpulkan barang-barang untuk didanakan, juga jaga perhatian kita. Jangan sampai niatnya dikotori. Saat kita memberikan dana itu kepada yang menerima dana itu, atau disebut dengan munca cetana, munca artinya putus, kalau dalam bahasa Pali. Munca cetana, saat kita memberikan dana itu, menyerahkan dana itu, berikanlah dengan niat yang bersih, dengan niat yang tulus. Kalau koneksinya dari Sapurisa Dana Sutta dikatakan, berikanlah dana itu dengan penghormatan. Sebagai poin kedua dari Sapurisa Dana Sutta. Dana hendaknya diberikan dengan penuh penghormatan. Penuh penghormatan di sini berarti tanpa kesombongan, tanpa keakuan. Saya memberikan dana ini, melepas ini, dana, dengan niat semoga dengan praktek demikian saya semakin terbebas dari segala macam kilesa, dan si prima, siapapun yang menerima dana ini ikut berbahagia, membawa manfaat. Dana ini membawa manfaat besar bagi semua makhluk. Lalu niat yang ketiga adalah dikatakan oleh Sang Buddha, ketika dana itu sudah diberikan aparacitana artinya sudah selesai. Nah, ketika dana sudah selesai diberikan, jaga niatnya dengan tulus. Apabila seseorang benar-benar menjaga ketiga,
menjaga niatnya dalam ketiga fase ini, ketiga waktu ini dengan baik. Bagaimana mungkin dia akhirnya menjadi kecewa? Seseorang menjadi kecewa saat berdana karena tidak paham apa yang dimaksud dengan dana itu. Sekali lagi, saya ulang. Ada yang berdana dengan niat-niat tujuan-tujuan tertentu untuk mencari laba atau keuntungan. Saya berdana ini supaya saya cepat kaya, supaya saya dapat rezeki banyak. Apa yang Anda danakan akan membuahkan karma-karma baik tertentu pada waktunya tersendiri. Kalau kita sudah mempunyai keyakinan yang benar, keyakinan yang penuh kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, mengapa kita harus bimbang terhadap apa yang disebut dengan hukum karma? Hukum sebab akibat, karena apa yang kita tanam sudah pasti akan dituai, tidak mungkin bisa meleset. Kembali lagi kita harus mempertanyakan keyakinan kita. Sadha. Jika seseorang benar-benar mempunyai sadha yang kuat, dia tidak perlu bimbang. Bila saya melakukan suatu kebajikan, maka kebajikan pula yang akan didapatkan. Fokus tujuan saya adalah, fokus utama saya adalah melakukan apa yang terbaik di saat ini, bukan malah pikirannya traveling ke sana kemari. Ini kalau saya kasih ini, nanti dapatnya apa ya? Berarti itu bukan berdana, teman-teman. Itu bukan berdana. Kalau saya memberi ini, nanti saya dapatnya apa ya? Buahnya apa ya? Itu berarti secara batin kita sudah, secara halus kita sudah berdagang, bukan berdana. Sudah trading, bukan dana. Karena dana artinya adalah melepas total, melepas dengan tulus. Melepas dengan tulus. Ketika masih ada satu keinginan untuk mendapatkan keuntungan, itu bukan berdana. Itu namanya berdagang. Ada lagi orang yang berdana. Jangan sampai kita melakukan dana dengan tujuan untuk mencari pengikut. Atau kalau dalam bahasa Pali disebut dengan yasa. Mereka gemar melakukan dana, masukkan foto-foto di medsos, mereka melakukan dana di sana sini supaya dapat berawal dari pujian, lalu akhirnya dapat pengikut. Saya mau ikut kamu orang hebat begini begitu. Ada yang begitu. Itu hanya si pendana yang tahu. Karena batin dia, hanya dia yang tahu sendiri. Dan sekali lagi itulah waktunya untuk merefleksikan, untuk bertanya apakah benar saya sudah berdana dengan keyakinan kepada Buddha? Apakah keyakinan saya kepada Buddha mengajarkan saya untuk melakukan hal seperti demikian? Karena sekali lagi praktek berdana adalah tujuan untuk melepas keakuan, melepas ego, melepas keserakahan, bukan malah menambah keserakahan, bukan malah mencari pengikut. Dalam kaitan ini juga kita sering mendengar kata-kata sabadanang, dhammadanang, jinati. Orang menyebutnya, disebut dana yang paling tinggi adalah berdana dhamma. Lalu dengan pengertian-pengertian tertentu mereka banyak membuat quote-quote dhamma, sebar di medsos, membuat video-video kecil sebar di medsos, tampil live di Instagram, di mana-mana, dengan tujuan untuk mendapatkan like yang banyak, mendapatkan pengikut. Bahkan tidak dipungkiri, beberapa dari mereka pun juga adalah orang-orang yang berjubah. Sedangkan berdana dhamma itu sangatlah dalam. Seseorang belum tentu berdana dhamma apabila itu tidak tulus. Apabila seseorang berdana dhamma karena dengan tujuan untuk mencari keuntungan, mencari pengikut, mencari penghormatan, itu bukanlah dana dhamma. Sekali lagi, itu bukanlah dana dhamma, tapi itu adalah menggunakan dhamma untuk meraup keserakahan dia, untuk memupuk keserakahan batin dia. Dana dhamma yang sesungguhnya itu sangatlah dalam, bukan berarti hanya dengan sekedar kita menjadi seorang penceramah, mengajarkan ini itu,
tentang dhamma yang sulit-sulit dengan istilah-istilah Pali yang sulit-sulit. Kita disebut dengan berdana dhamma. Tunggu dulu, belum tentu. Dhamma itu sangatlah dalam. Berdana dhamma yang paling penting adalah dengan kita menjadi inspirasi, menjadi motivasi yang hidup, menjadi dhamma yang harum. Dhamma, contoh dhamma yang hidup bagi makhluk-makhluk di sekeliling kita. Dengan kita teguh dalam menjalankan sila kita, berdana dengan penuh kesungguhan, dana materi kita dengan penuh kesungguhan mengikis kilesa kita, berlatih sila, menjaga sila kita dengan sebaik-baiknya, berlatih samadhi, mengembangkan kebijaksanaan hasil dari batin yang tenang, kita sehingga bisa melihat aneka macam hal dalam hidup ini dengan mata yang seimbang, mata batin yang seimbang, sehingga kita paham segala sesuatunya. Mengerti apa itu anicca, dukkha, anatta, bukan karena kata-kata buku, bukan karena apa yang dijelaskan oleh orang, tapi benar-benar bisa merealisasikan dalam diri kita, melihat hasil dari pelatihan kita, dan akhir itu terpancar melalui pikiran kita yang benar-benar jernih, punya pandangan yang terang, pandangan yang benar, terpancar melalui ucapan kita yang baik, ucapan yang benar, tidak melanggar sila, tidak bicara serampangan. Perilaku kita yang baik, perilaku kita yang baik dan terukur. Itulah dana dhamma yang sesungguhnya. Dengan menjadi dhamma yang hidup, dhamma yang harum. Dengan demikian kita, dalam tanda kutip, mengajari, membebarkan dhamma kepada semua makhluk tanpa kita harus berceramah. Ketika seseorang sudah berdana dhamma, mengatakan berdana dhamma, memberikan quote-quote dhamma, bikin video-video klip, ucapan-ucapan dhamma, dengan niat untuk mencari pengikut, mencari like, dapat sokongan, laba, juga untuk menjadi orang yang terkenal, mendapatkan penghargaan, mendapatkan penghormatan, di situ bukanlah berdana. Bukanlah berdana dhamma juga. Karena pada hakikatnya sekali lagi, dana yang dilakukan haruslah dengan ketulusan, dan ketulusan itu artinya adalah lawan dari keakuan, lawan dari ego. Saya mau diperhatikan. Ketika masih ada keakuan, masih ada saya mau diperhatikan, saya mau dapat laba, saya mau dapat penghormatan, saya mau dapat pengikut, disitulah penderitaan dimulai. Saya menjadi gelisah, kok saya sudah capek-capek berdana, tenaga begini-begitu, malah diperhatikan cuma segini atau nggak dapat apa-apa. Saya berdana kepada sangha segini banyak, dengan jumlah uang yang fantastis, tapi kok ini penghargaan yang saya dapat? Disitulah ada penderitaan. Penderitaannya karena apa? Saya, karena aku. Padahal praktek dhamma itu adalah lawan dari ini semua. Ketika tangan kiri memberi tangan kanan tidak usah tahu, tangan kanan memberi tangan kiri tidak usah tahu. Dana adalah praktek yang paling penting, praktek paling dasar untuk kita melepas, untuk mengikis aneka macam keserakahan-keserakahan, bukan malah mengumpulkan keserakahan itu. Kita harus bisa mengerti, lawan dari ini semuanya adalah ketulusan. Untuk bisa berpraktek ketulusan, berpraktek ketanpa akuan, kita harus terus-menerus sadar diri, sadar akan batin kita, melihat ke dalam diri kita. Disinilah makanya penting untuk setiap umat Buddha, mereka yang mengaku diri sebagai umat siswa-siswi Sang Buddha, untuk berpraktek. Bukan hanya sekedar dana saja, tetapi bukan sekedar hanya sila saja, tetapi juga harus berpraktek samadhi. Tujuan utama kita bermeditasi adalah untuk mengenal diri sendiri. Melihat ke dalam diri sendiri, bukan melihat orang lain, itu tidak penting, tapi melihat diri sendiri.
Apakah batin saya sudah jernih? Oh, ternyata ada keserakahan muncul. Ada kebencian muncul. Ketidaksukaan muncul, ada jealous muncul. Ketika keserakahan, ketika kotoran-kotoran batin itu muncul, kita hanya harus perlu menyadarinya. Kita harus menyadarinya dengan baik. Menyadarinya, tidak mengikutinya, tidak melawan dia. Tidak lalai juga. Cukup tahu saja, cukup sadari saja. Maka lama-kelamaan, kotoran-kotoran batin itu pun akan menjadi lenyap. Keakuan-keakuan itu pun akan menjadi melemah dan hilang. Saat saya mau berdana, ketika keakuan itu sudah mulai muncul, ini kalau saya kasih dana ini nanti saya dapat penghargaan seperti apa ya? Nanti apa buahnya ya? Tunggu, ketika kita sudah mempunyai pikiran seperti itu, saat kita mau berdana, berhenti sejenak dan renungkan baik-baik. Lihat dengan baik, ada keakuan di sini muncul. Sadari itu. Dan Anda perlu melakukan perenungan, kita perlu melakukan perenungan yang mungkin lebih dalam lagi, seperti demikian. Contoh, saya bisa mempunyai kesempatan untuk berdana, katakanlah saya mau melakukan dana obat-obatan kepada sebuah wihara dalam satu acara katina puja atau sangga dana. Saya mau berdana obat-obatan kepada sebuah wihara. Apakah benar itu saya yang berdana? Tanyakan itu dengan baik. Lalu lihatlah dengan rinci. Kalau itu benar-benar adalah saya yang berdana obat-obatan, apakah obat-obatan itu adalah saya yang buat semua? Jika iya, apakah bahan-bahan dari obat-obatan itu adalah ciptaan saya semua? Jika tidak, obat-obatan itu kan saya beli dari apotek, beli dari supermarket. Lalu obat-obatan itu apakah ada begitu saja? Kita harus bisa melihat obat-obatan itu pun ada karena ada yang membuat. Ada dari sebuah obat, dari sebuah satu jenis obat saja, sudah aneka macam makhluk terlibat di sana. Satu jenis obat itu mempunyai aneka macam jenis bahan-bahan kimia yang dibutuhkan. Bahan-bahan kimia itu didapat dari aneka macam sumber pabrik-pabrik kimia lain, yang di mananya di dalam pabrik-pabrik kimia itu pun banyak orang-orang yang bekerja. Kalau tidak ada orang yang bekerja di pabrik-pabrik kimia itu, maka tidak ada pabrik kimia itu. Kalau tidak ada pabrik kimia itu, tidak ada bahan-bahan untuk membuat obat yang sedang kita mau danakan. Kalau tidak ada pabrik obat itu, bagaimana obat itu bisa ada terbuat? Nah, kalau sudah ada pabrik obat itu, kalau tidak ada kurir mereka yang menghantar obat-obatan itu sampai ke toko, bagaimana saya bisa membeli obat itu? Saya bisa membeli obat itu juga karena saya punya uang, bukan? Saya punya uang karena saya bekerja. Saya bekerja, apakah saya bekerja sendiri? Katakanlah ya, kalau saya memang seorang wira swasta. Saya bekerja sendiri, kelihatannya demikian, tapi ada orang-orang yang membantu saya juga. Ada mereka yang berjasa mengantar barang. Ada mereka yang memproduksi barang-barang yang saya jual. Saya bisa berdagang karena saya pernah belajar berdagang. Apakah belajar langsung jebret mengerti begitu? Karena ada yang mengajari juga kan. Karena saya bisa bekerja, saya mempunyai uang untuk saya bisa membeli barang-barang untuk saya danakan. Lalu saya mau menghantar barang-barang yang mau didanakan ini kepada wihara. Saya membutuhkan transportasi. Kalau dari tempat saya ke wihara tidak ada jalanan, bagaimana saya bisa ke sana? Jelas ada jalanan menuju ke wihara, dan di jalanan itu ada aspal, ada macam-macam pasir. Karena orang-orang yang bekerja, karena jalan itu dibuat dari pasir, aspal, semen, dan lain macam-macam itu. Juga ada orang yang bekerja membangun jalanan itu dengan rapi, sehingga rumah saya terhubung sampai ke wihara. Anda sudah bisa melihat berapa banyak makhluk yang terlibat di sini.
hanya untuk melakukan satu sanggadana. Dan ketika saya sudah sampai ke wihara, saya bisa berdana. Kalau tidak ada wihara, tidak ada ajang sanggadana, lalu saya mau berdana kepada siapa? Dalam konteks sanggadana ini. Jadi, lalu kita tanya kepada diri kita, lalu siapa yang sebenarnya berdana di sini? Apakah itu murni saya yang berdana? Atau semua makhluk terlibat di sini? Apakah masih ada keakuan di situ? Apakah masih ada saya yang perlu dibanggakan? Oh, saya berdana-dana. Berdana segini banyak. Renungkan itu baik-baik. Untuk berdana obat-obatan, satu butir obat saja sudah melipatkan makhluk yang tidak terhitung jumlahnya. Ingat jalanan yang kita pakai untuk kita membeli obat tersebut, jalanan yang kita pakai untuk sampai ke wihara tersebut, uang yang kita pakai untuk membeli obat, untuk transportasi. Apakah itu datang begitu saja? Itu melibatkan banyak makhluk. Kalau kita sudah memahami ini semua, semuanya saling terlibat, saling tergantung, saling mendukung. Lalu di mana lagi keakuanku? Di mana lagi keakuan saya? Apakah masih saya yang berdana? Atau justru kita hanya melihatnya itu, hanya yang ada itu adalah kebajikan, kesempatan untuk berbuat kebajikan. Saya yang terdiri dari aneka macam elemen tubuh, terdiri dari pancakanda ini hanya sebagian kecil saja dari ajang kesempatan untuk melakukan kebajikan ini. Kalau kita bisa melihat ini, merenungkan ini setiap saat, maka keakuan itu akan padam. Karena kalau kita bisa melihat segala sesuatu dengan bijaksana, di mana lagi ada keakuan itu? Sadari batin kita. Karena segala sesuatunya berawal dari batin kita. Karena ada niat, maka sesuatu didanakan. Tapi kalau niat itu kotor, yang ada bukanlah kesucian batin yang didapat. Bukanlah kesucian batin, bukanlah batin kita menjadi bersih daripada kotoran-kotoran batin, tapi malah sebaliknya, memupuk keserakahan. Nah, semoga renungan singkat ini bisa kita resapi, dipahami dulu, sehingga kita benar-benar bisa melatih dana kita dengan maksud yang sesungguhnya untuk membersihkan diri kita dari aneka macam kotoran batin, dari aneka macam kilesa. Karena sekali lagi praktek dana yang sesungguhnya itu adalah untuk kita bisa melepas keakuan kita, mengikis keserakahan kita. Maka hendaklah dana itu diberikan dengan keyakinan penuh kepada Buddha. Dana diberikan dengan penuh hormat kepada mereka yang patut menerimanya. Dana itu bisa diberikan apabila kita memberikan dana itu dengan ketulusan, itulah dana yang sesungguhnya. Nah, semoga ini bisa diresapi dan kita menjadi dhamma-dhamma yang harum bagi semua makhluk tanpa kecuali. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya persilakan kepada moderator. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, saya memberikan bahasan ini lebih singkat, supaya ada waktu lebih banyak untuk bisa tanya jawab, sehingga bisa, karena tema ini sebenarnya lebih banyak kepada pengertian yang benar. Maka bila ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Luar biasa sekali pemaparan dari Romo Kumara. Terima kasih Romo. Selanjutnya untuk yang ingin bertanya, oke, silakan Mevindriani, dipersilakan Ci untuk on-mute atau ya. Kita
terima kasih. Sebenarnya terima kasih Romo atas kesempatannya. Terima kasih Natasha. Iya, Romo, saya ingin izin bertanya. Ketika kita ada niat untuk memberi, baik itu melalui melalui badan jasmani kita, atau melalui ucapan, atau melalui pikiran kita untuk membantu orang lain, atau setidaknya melakukan sesuatu dari apa yang kita punya, dari usaha yang kita punya untuk menolong orang lain, apakah itu juga termasuk berdana, Romo? Dan yang kedua adalah ketika itu terjadi kan berarti kan ada niat ya untuk melakukan perbuatan baik itu. Tapi kemudian jika misalnya kemudian kan kita ada niat untuk niat baik ya untuk aku pengen ini biar biar orang lain ikut merasakan apa yang aku rasakan, kan bahagia ya, jadi ikut berbagi dengan apa yang saya miliki melalui jasmani, ucapan dan pikiran itu kan, Romo. Nah, tapi kalau kemudian itu kayak timbul niat kalau misalnya dari orang tersebut kan kadang apa yang kita berikan kan belum tentu diterima juga ya, Romo. Nah, itu bagaimana agar tidak muncul kemudian akunya, kadang kan jadi kadang marah gitu ya, Romo. Terima kasih. Ini adalah kali dan ini sangat relevan. Ada sebuah contoh juga yang kurang lebih sama seperti demikian. Saya niat jauh-jauh berdana makanan kepada biku di wihara. Capek-capek masak makanan spesial. Sudah berdana makan kepada biku, sudah ditaruh di meja makan biku. Lalu kita ngintip terus, itu makanan saya kok nggak disentuh-sentuh ya. Makanan saya kok nggak dijamah ya, nggak dimakan ya. Akhirnya marah. Saya sudah capek-capek bikin, sudah mau masak, sudah masak begini-begitu, beli bahan mahal-mahal, kok nggak dimakan ya. Lalu saya menjadi marah. Nah, Sang Buddha mengatakan tadi, kita harus menjaga niat kita, ketulusan niat kita, sejak dari sebelum kita berdana, saat berdana, atau saat kita melepas dana itu, saat kita menaruh makanan itu di meja biku, itu namanya sudah melepas. Dan setelahnya, saya bahagia karena sudah memberi. Saya bahagia, saya damai karena sudah melepas. Tapi kalau setelah melepas dana makan tersebut, lalu kita masih ngintip, itu makanan kok nggak disentuh ya, makanan kok nggak dimakan ya, berarti saya sia-sia dong datang kemari. Nah, itu berarti niatnya sudah dipatahkan. Di bagian akhirnya itu niatnya sudah menjadi tidak murni. Keakuan sudah muncul. Lalu apa yang harus dilakukan? Sadar. Sadari. Yang paling pertama adalah sadari, oh saya tahu ada keakuan muncul. Ada kekecewaan muncul, ada kemarahan muncul. Sadari, amati dia. Amati keakuan itu, seperti kita sedang mengamati sebuah pertunjukan dalam batin kita sendiri, dalam pikiran kita sendiri, tanpa kita mengomentari, tanpa kita mencoba mengubah keakuan itu, tanpa kita melawan keakuan itu, tanpa kita mencoba mengabaikan, tanpa kita mengikuti, tanpa meladeni, tanpa kita mengomentari apapun. Cukup sadari. Tahu saja ada keakuan. Ini tidak akan selesai dalam 1 kali, 2 kali praktek. Tetapi kalau Anda itu adalah seorang yang berpraktek dhamma, berpraktek meditasi, apalagi Anda bisa mengamati, maka kotoran-kotoran batin itu akan bermunculan terus-menerus. Dia bukan akan selesai 1 kali, 2 kali saja, dia akan muncul, tapi intensitasnya akan melemah, dan akhirnya hilang. Janato bhikkhave pasato asawakaya kayang wadami, dikatakan oleh Sang Buddha. Maka cukup ketahui dan amati, wahai para biku, wahai para muridku, aneka macam kotoran-kotoran batin yang sedang bermunculan itu. Maka dengan demikian, dengan hanya Anda mengamati, mengetahui, mengamati saja, maka kotoran-kotoran batin itu akan mengendap dan hilang. Terkikis. Janato bhikkhave pasato. Janato artinya ketahui, sadari.
Pas atau amati. Asawa kayang wadami, maka kotoran-kotoran batin itu akan mengendap dan habis. Hilang, lenyap. Jadi ketika kita sudah berdana lalu merasa ini kok sia-sia atau apa? Tunggu dulu. Apakah saya berdana sudah dengan penuh keyakinan? Karena tidak ada sesuatu yang dilakukan dengan penuh keyakinan itu akhirnya sia-sia. Apabila kita benar-benar melepas, kita tidak akan kecewa. Terlepas daripada orang itu menggunakan atau tidak menggunakan, tapi niat kita yang paling penting. Segala sesuatunya itu dimulai dari niat kita. Dia titang danang. Ingat itu. Nah. Yang paling penting harus kita amati adalah bukan reaksi orang lain, tetapi reaksi batin kita sendiri. Apakah batin saya jernih? Apakah saya benar-benar melepas ini? Atau cari muka? Atau cari keuntungan? Cari simpati? Nah, jadi kalau kita sudah berdana, ya sudah melepas. Apabila kita muncul kekecewaan sekali lagi, ya wajar, namanya kita masih manusia, tetapi kita sebagai siswa Sang Buddha bukan lalu berarti kita pasrah begitu saja. Kita harus justru ini melatih diri kita, melihat ke dalam diri kita sendiri. Hati-hati, ada keakuan, sadar diri. Amati keakuan itu, jangan dilawan. Tidak perlu untuk dipadamkan, diusahakan dipadamkan begini begitu. Amati saja, sadari dan amati. Dan Anda bisa melakukan perenungan seperti yang tadi. Apakah masih ada aku yang berdana? Apakah ini benar-benar aku yang berdana? Saya berdana makanan ini ke wihara, apakah ini benar-benar murni dari saya? Saya berdana makanan itu, saya membuat sayur-sayuran, masak sayur-sayuran. Sudah berapa ribu petani, berapa ribu makhluk yang terlibat di sana untuk terjadinya sayur-sayuran yang saya beli? Belum lagi transport ini itu, kompor, minyak, api, gas. Sudah berapa makhluk yang terlibat untuk saya berdana di sini? So-called saya. Apakah masih dikatakan saya sendirian yang berdana? Saya sendirian yang memberi? Ini adalah latihan kita untuk sadar diri, latihan kita untuk supaya bisa mengikis keakuan itu. Nah, sampai di sini dulu jelas ya, yang bertanya tuh. Jelas Romo, terima kasih. Ada lagi yang lain, silakan. Ada lagi Romo dari kolom chat Quietbird. Selamat siang Romo, nama budaya. Saya mau bertanya, ketika kotoran batin muncul saat kita berdana itu, apakah bisa mengurangi efek atau buah dari karma baik kita? Lalu yang kedua, bagaimana cara mengenali kotoran batin yang sifatnya halus ketika kita berdana? Terima kasih. Ya. Satu-satu dulu. Yang pertama, tolong dibacakan lagi. Yang pertama, ketika kotoran batin muncul saat kita berdana itu, apakah bisa mengurangi efek atau buah dari karma baik kita? Baik. Ketika kotoran batin muncul saat kita berdana, apakah bisa mengurangi efek atau buah dari apa yang kita danakan? Kita harus bisa melihatnya dengan cara demikian. Apa yang kita danakan itu mempunyai buah karma tersendiri. Dia akan datang dengan sendirinya. Karena itu sudah satu paket, itu sebagai hukum sebab akibat. Apa yang kita danakan, itu akan datang dengan buah tersendiri. Tetapi niat kotoran batin yang muncul di saat itu, kotoran batin itu, saat muncul, apabila tidak diperhatikan, maka dia akan membentuk keserakan-keserakan baru. Keserakan baru akan mengarahkan kita pada perilaku-perilaku yang berdasarkan kotoran-kotoran batin tersebut, sehingga membuahkan karma-karma buruk yang baru juga. Jadi buah karma baiknya tetap berbuah, tapi Anda di saat yang sama juga sedang memupuk keserakahan yang baru, kotoran batin yang baru. Nah, ini untuk jawaban yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana kita mengamati kotoran batin yang halus saat kita berdana, bukan? Begitu ya? Iya, Romo. Ya. Tidak lain tidak bukan adalah dengan perhatian penuh. Ini tidak bisa terjadi dalam satu jam latihan, atau dalam praktek satu malam kita membaca buku Dhamma lalu menjadi tercerahkan. Tidak bisa. Maka seseorang harus berlatih, benar-benar berlatih. Duduk dalam meditasi. Jangan pernah kita mengatakan,
saya tidak punya waktu untuk berlatih meditasi. Seorang siswa Sang Buddha dikatakan oleh Sang Buddha dalam Dhammayu Sutta, seorang mereka yang benar-benar belajar Dhamma, atau sedang mengembangkan diri untuk menjadi bijaksana. Menurut ajaran Sang Buddha harus pandai, dikatakan harus pandai bisa mengatur waktu dalam kehidupan sehari-harinya. Dia harus bisa mengalokasikan mana hal-hal penting yang harus dilakukan dan mana hal-hal yang kurang penting. Praktik meditasi, praktik samadhi, samatha vipassana, itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat penting. Untuk apa tujuannya? Untuk bisa sadar diri, mengamati batin kita. Dengan kita bisa mengamati batin kita, disitulah pelepasan kilesa terjadi. Jadi, ya bagaimana cara kita mengamati kotoran batin yang sangat halus? Ya dengan sadar, melatih kesadaran. Mulai dari sekarang. Jangan mengatakan, tunggu nanti kalau saya sudah tua. Belum tentu tua, kalau besok ketabrak, mati, bagaimana? Kematian itu pasti. Yang tidak pasti itu datangnya kapan. Yang tidak pasti itu waktunya kapan. Jangan pernah menunda untuk melakukan satu praktik kebajikan. Kita harus selalu merenungkan. Saya bisa terlahir sebagai manusia ini sungguh tidak mudah. Sungguh sulit. Selepas saya terlahir sebagai manusia, saya bisa berjodoh dengan Buddha Dhamma, itu jauh lebih sulit lagi. Coba Anda renungkan. Ketika Anda pergi ke kebun, atau pekarangan rumah Anda lihatlah ke tanah. Mana yang jauh lebih banyak? Jumlah-jumlah semut, jumlah-jumlah serangga yang tidak terhitung, cacing-cacing, bakteri-bakteri di tanah, atau jumlah populasi manusia di muka bumi. Mana yang jauh lebih banyak? Atau Anda bisa menggunakan kalkulasi sendiri, Anda bisa melihat mana yang jauh lebih banyak, jumlah manusia atau makhluk-makhluk di alam hewan di muka bumi ini. Perbandingannya tidak sama. Manusia lebih sedikit daripada jumlah seluruh aneka macam hewan. Nah, dan apakah mereka yang sudah terlahir sebagai manusia yang sudah mengenal Dhamma, apakah banyak? Bisa terkondisikan untuk bisa mengenal Dhamma. Seperti saat ini kita bisa mempunyai kondisi yang baik untuk duduk di siang hari ini, sama-sama berbincang tentang Dhamma, membahas Dhamma. Anda bayangkan kalau negeri kita dilanda peperangan, tidak ada internet, apakah bisa seperti begini? Kalau saat ini kehidupan keluarga Anda, maaf, di dalam keluarga Anda misalnya sedang ada yang sedang sakit keras kah? Atau sedang ada masalah berat, mungkin Anda belum tentu bisa duduk saat ini untuk mendengarkan Dhamma. Untuk bisa mendengarkan Dhamma di saat yang tepat, itu adalah salah satu berkah besar. Kalena Dhamma sawanang eta manggala mutamang manggala sutta. Sudahkah kita benar-benar meresapi itu? Tapi bukan hanya mendengarkan Dhamma untuk diresapi, untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu praktek Dhamma yang paling sentral, paling penting adalah melatih kesadaran bermeditasi. Jangan mengatakan saya sibuk dengan kerjaan saya. Nantilah, tunggu sudah agak tua ya, kalau saya sudah dipanggil akong-akong, dipanggil ama-ama, baru, atau dipanggil embah, baru duduk meditasi. Kalau bisa sampai tua. Jadi, sekali lagi, bagaimana untuk bisa mengetahui kotoran batin yang halus? Dengan menjaga kesadaran, melatih kesadaran. Tidak ada obatnya. Semoga ini menjawab. Terima kasih Romo. Gimana Cuthbert? Mungkin bisa dipahami. Lalu Silakan. berikutnya ada. Silakan ditanjau. Jangan kaku, kita bisa ini interaksi langsung. Mungkin Cuthbert mau open mic. Ya, terima kasih Romo, terjawab. Sama-sama aku ya.
Sudah jelas? Sudah jelas Romo, terima kasih. Kita mulailah belajar untuk bisa duduk. Tidak usah lama-lama bermeditasi. Untuk yang baru, pemula, tapi biasakan dengan disiplin sekali duduk, katakanlah 15 menit. 10 menit, 15 menit dengan timer. Tapi lakukan dengan sesering mungkin setiap hari. Lakukanlah dengan pasti, katakanlah pagi sebelum bekerja atau sesudah bangun tidur dan malam sebelum tidur, atau sesudah pulang kerja, atau sesudah pulang kuliah. Lakukanlah dengan penuh kedisiplinan. Bila dilakukan dengan disiplin, dengan pelatihan yang benar, maka akan membuahkan sesuatu yang baik. Dan itu Anda yang sendiri bisa melihatnya. Ya, silakan bila ada pertanyaan lain. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat lagi, Romo. Dari Randi, nama budaya Romo, izin bertanya, bagaimana bisa seorang ingin berdana tapi tidak memiliki materi untuk diberikan? Terima kasih. Tidak mempunyai materi untuk diberikan? Itu pertanyaannya. Berdana itu bukan hanya sekedar berdana materi. Karena pada hakikatnya dhamma itu diklasifikasikan menjadi 3. Dana materi itu yang paling rendah, dikatakan oleh Sang Buddha disebut dengan amisa dana kalau dalam bahasa Pali. Amisa dana itu artinya berasal dari kata amisa. Ama itu artinya mentah. Amisa artinya adalah daging mentah. Tapi bukan artinya daging mentah itu seperti daging ayam yang kita lihat di supermarket itu daging mentah, bukan. Daging mentah di sini maksudnya adalah benda materi keduniawian sebagai lawan dari materi batin. Ini adalah level yang paling rendah, dana materi. Dan untuk dana materi ini bisa successful, dikatakan oleh Sang Buddha, maka dana materi ini, benda-benda yang diperlukan untuk berdana materi ini harus didapatkan juga dengan mata pencaharian yang benar. Bukan hasil dari nipu orang kah, korupsi lah, mencuri lah. Itu adalah dana materi. Lalu yang kedua, level kedua adalah abhaya dana. Abhaya dana itu artinya adalah memberikan kenyamanan bagi makhluk lain. Biasanya kita mengenal dengan fangsen, melepas hewan, makhluk hidup ke alam bebas. Tapi bukan hanya itu saja, abhaya dana di sini juga termasuk berdana non materi, berdana tenaga, memberikan pemikiran kita kepada mereka yang sedang membutuhkan. Ada orang sedang susah, misalnya sedang sakit, kita bisa merawat mereka dengan penuh ketulusan hati. Itu adalah abhaya dana. Ada orang sedang galau, katakanlah teman kita sedang galau, katakanlah lagi putus cinta, atau baru diputusin pacar, ditinggal pacar kabur, entah kemana, galau tingkat dewa, bermacam-macam warnanya, kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik. Yang mengarahkan dia supaya batinnya menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang. Bisa move on dari galaunya. Nah, itu adalah abhaya dana juga, memberikan kenyamanan, dana pikiran. Lalu, yang tertinggi tadi adalah dhamma dana. Dan dhamma dana sudah disebutkan, sudah dijelaskan tadi waktu kita membahas materi utama kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau saya mau berdana lalu tidak punya materi untuk didanakan? Asalkan Anda benar-benar mempunyai niat yang baik, niat yang tulus, niat benar-benar untuk melepas. Jika Anda tidak mempunyai materi yang untuk didanakan pun, Anda bisa mempunyai jalan lain untuk berdana dalam bentuk lain. Dana tenaga kah? Dana pikiran kah? Memberi masukan kah? Yang penting lakukanlah dengan tulus. Nah, silakan ini yang bertanya, yang bersangkutan untuk langsung tanya. Saya lebih suka bisa ada tanya jawab langsung. Untuk Randy dipersilakan untuk unmute. Baik Romo, terima kasih atas jawabannya. Oh, ini Korean di Liao ya? Oh, ya, teman sadu. Ya. Gimana? Tadi itu pertanyaannya kan adalah berdana tapi tidak mempunyai barang ya? Iya Romo, benar. Jadi kadang kan orang suka bingung kan, jadi mengatakan
wah saya nggak punya barang, tapi pengen berdana gitu Romo. Jadi kadang bagaimana cara buat menanggapi hal itu sih Romo sih tadi. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya, kalau lihat kasusnya ini, bisa aneka macam kasus, tidak mempunyai barang apa, karena tergantung apa yang mau Anda danakan dulu. Apakah Anda berdana makanan tertentu, berdana obat-obatan tertentu, berdana hal-hal tertentu? Karena yang dimaksud dengan barang atau materi itu kan sangat luas kalau di zaman sekarang. Begitu. Tapi, sekali lagi, apapun yang kita danakan, lakukanlah dana itu dengan tulus. Walaupun kita saat ini sedang kekurangan, katakanlah saya hanya mempunyai 1 piring nasi untuk keluarga saya. Kasus sampai se-ekstrim ini, katakanlah demikian. Saya hanya mempunyai 1 piring nasi tersisa. Lalu apa yang harus saya danakan? Apakah saya nggak punya barang? Belum tentu. Kalau kita masih bisa mendanakan biarpun hanya beberapa butir nasi atau 1 sendok nasi dari sepiring nasi yang kita punya, itu juga sudah buahnya besar sekali. Itu juga sudah berdana dengan tulus. Kalau dilakukan dengan tulus, ya. Jangan pernah kita malu untuk berdana dalam kekurangan kita. Jangan pernah kita minder, malu. Nah, saya nggak punya apa-apa. Lalu masa saya cuma dana segini doang? Dalam Tipitaka, kisah-kisah Sutta dan Jataka, sudah banyak sekali digambarkan bagaimana ketika seseorang itu berdana, bahkan hanya hal yang sepele, hal yang sangat sederhana sekali, tapi malah membuahkan dia terlahir di alam dewa. Anda pernah mendengar kisah seekor monyet, seekor kera yang berdana, memberikan madu, ya, sarang madu kepada Sang Buddha di hutan. Karena gembira setelah memberikan madu itu kepada Sang Buddha, monyet itu loncat sana-sini, akhirnya tersandung dan jatuh ke jurang dan mati. Tapi setelah mati, monyet itu terlahir di alam dewa. Itu salah satu contohnya. Jangan pernah kita minder untuk berdana karena kekurangan barang. Tapi yang harus kita perhatikan adalah niat kita yang tulus. Niat kita yang bersih. Karena kembali lagi, dana itu dimulai dari niat yang tulus. Niat yang tulus atas dasar apa? Sadar keyakinan kita kepada Buddha Dhamma. Keyakinan kita kepada Buddha Dhamma dan Sangha. Jadi tergantung materinya apa. Dan kita juga harus bisa bijak. Kalau memang saya, katakanlah saat ini saya sedang krisis, keuangan sedang parah, katakanlah demikian. Nah, kita juga harus bisa menyesuaikan bagaimana kita berdana. Jangan sampai karena kita berdana lalu menyesal. Maka di situ sudah ada keakuan yang besar. Jangan sampai karena kita berdana lalu kita menjadi marah, menjadi kesal. Aduh, sia-sia kayak begini. Nah, itu jadi pahalanya jadi aneh, jadi tidak ada. Nah, jadi kita harus bijak, ya, saya saat ini mempunyai kebutuhan hidup yang mendesak seperti begini. Ya, apa yang bisa saya danakan sebisanya. Dan tidak usah malu, tidak usah risau, tidak usah malu, tidak usah minder. Dan jangan sampai pernah kita merendahkan diri. Nah, ini ada tambahan penting di sini. Menurut Abhidhamma, ada 3 jenis ego manusia. Keakuan, ego. Dalam bahasa Pali disebut mana? Kalau dalam Abhidhamma, 3 jenis itu apa saja? Pertama, merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Oh, saya jauh lebih kaya dari dia, saya jauh lebih hebat, jauh lebih terpandang dari dia. Masa saya cuma dana ayam goreng begini? Saya harus dana ayam goreng lapis emas dong, ada gold plate-nya. Biar kelihatan lebih keren. Dana kan, itu sombong. Itu yang pertama. Kedua, merasa diri sama sejajar dengan orang lain. Merasa diri sama sejajar dengan orang lain. Kan saya juga sama kayaknya sama orang itu. Saya juga sama terkenalnya dengan orang itu. Masa saya cuma dana segini? Masa saya cuma memberikan segini? Malu-maluin. Dan yang ketiga,
Mana tuh egoisme yang ketiga itu adalah merendahkan diri. Contohnya seperti begini. Saya mah orang nggak punya, saya orang miskin. Sakit lagi. Tetapi mulutnya berkata demikian, tapi hatinya lain. Hatinya lain. Orang yang seakan-akan merendahkan diri tetapi mempunyai niat terselubung. Niat terselubung itu apa? Untuk mendapatkan simpati. Supaya orang-orang bilang, aduh kasihan kamu ya. Nah, mempunyai niat terselubung supaya mendapatkan simpati, untuk mendapatkan laba. Sekali lagi, laba dalam bahasa Pali itu artinya keuntungan, laba. Bahasa Indonesia laba, Palinya laba. Untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan simpati, dan untuk mendapatkan follower. Wah, ini orang baik sekali ya. Sudah nggak punya, sudah miskin, ternyata hatinya mulia, padahal dalam hatinya bukan merendahkan diri. Dia merendahkan diri untuk supaya jadi sombong. Merendahkan diri supaya untuk ditinggikan, merendahkan diri supaya mendapatkan follower, merendahkan diri supaya mendapatkan simpati, merendahkan diri untuk mendapatkan sokongan materi. Itu adalah merendahkan diri dengan niat yang tidak benar, merendahkan diri untuk memupuk keserakahan, loba. Nah, ketiga jenis egoisme ini, ketiga jenis bentukan pikiran buruk ini masuk berakar kepada loba, berakar kepada keserakahan. Itu dalam abhidhamma. Nah, jadi kita harus bisa memperhatikan batin kita sendiri. Jangan pernah malu. Kalau memang kita berdana sesuai dengan kemampuan kita, berdanalah. Kalau kita tidak bisa berdana secara materi, bisa berdana dengan tenaga, dengan pikiran. Memberikan masukan, memberikan tenaga kita, menjadi volunteer di wihara, menjadi volunteer di acara Sanggadana, Katina Puja, apapun itu. Tapi lakukanlah dengan tulus. Begitu. Sampai sini jelas ya, Korendi? Jelas, Romo. Mudah-mudahan, Romo. Aduh, ya. Ada lagi? Silakan. Ada Romo dari kolom chat juga. Waduh, ini kecil ya tulisan ini. Dari Chantri. Selamat siang Romo, nama budaya, izin bertanya. Maaf pertanyaan saya di luar topik. Yang pertama, bagaimana kita untuk tetap sadar agar bisa membenarkan mana yang benar atau tidak? Itu pertanyaan pertama Romo. Ya, yang pertama, bagaimana kita untuk bisa tetap sadar agar bisa membenarkan mana yang benar atau tidak? Jelas tidak lain tidak bukan adalah dengan melatih diri. Tidak bisa lari dari itu. Melatih kesadaran kita, melatih sati kita. Kembali kepada dasar kita untuk melatih meditasi. Melatih sati padhana, melatih kesadaran penuh kita. Tujuan kita berlatih meditasi menurut ajaran Sang Buddha, berlatih sati padhana adalah untuk menguatkan kesadaran kita setiap saat sehingga kilesa-kilesa itu terkikis halus. Terkikis habis. Dengan kita sadar diri, dengan kita mawas diri setiap saat, setiap waktu, kita tahu ketika kotoran-kotoran batin itu muncul, kita sudah tahu ini apakah benar, apakah salah, apakah ini pantas, apakah tidak. Disitulah kita bisa sadar. Belajar Dhamma, secara teori, belajar Dhamma dari buku-buku itu sangat penting. Tetapi itu hanya baru sampul luarnya saja. Seperti seseorang mempelajari, katakanlah, ilmu geografi. Dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah itu bisa dilakukan, bisa ditempuh dengan jalur mana saja sih. Dan kontur jalanan itu seperti apa sih? Melewati gunung apa melewati lautan? Seperti apa? Itu semua bisa dipelajari hanya dengan teori. Tetapi, apakah seseorang itu akan sampai ke Jawa Tengah hanya diam dengan mempelajari buku-buku itu? Tidak bisa. Dia harus mempraktekannya. Setelah dia belajar, jalannya sudah tahu secara teori, ini jalannya melewati mana-mana, kontur jalannya seperti begini. Medan jalanannya seperti begini. Maka apa yang sudah lakukan? Ambil mobil, jalan. Nggak bisa diam hanya di situ saja. Sama halnya dengan orang belajar Dhamma. Apabila sudah belajar Dhamma, dia harus berpraktek praktek meditasi.
praktek meditasi untuk melihat ke dalam diri sendiri, mengenal diri sendiri, mengenal dhamma yang ada dalam diri sendiri, melihat anicca, dukkha, anatta itu sendiri. Bukan anicca, dukkha, anatta karena buku teori dhamma. Oh, anicca itu ketidakkekalan. Lalu Anda sudah paham apa itu ketidakkekalan? Sudah melihat dalam diri sendiri apa itu ketidakkekalan? Kalau sudah bisa memahami ketidakkekalan dalam diri sendiri setiap saat, lalu apalagi yang mau dilekati? Ketika sudah tidak ada kemelekatan, nah, lalu apa yang mau disesali, apa yang mau diderita, apa yang mau dimarahi, apa yang mau dikecewakan? Nah, melihat anicca, dukkha, anatta itu dalam diri sendiri dengan praktek melatih batin, melatih diri, melatih satipatthana, samatha vipassana. Itu dia yang pertama. Jadi, dengan kita melatih batin kita bisa tahu. Dengan batin yang tenang, ketika kita melatih diri kita sadar setiap saat, maka di situ ketenangan batin itu secara alami akan ada. Dan ini sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata kalau Anda belum melatih diri. Kalau Anda sudah merasakan, sudah benar-benar terjun langsung melatih diri, dan Anda tahu, ini yang dimaksud seperti begini. Ketika batin itu sudah tenang, batin itu damai, batin itu seimbang, maka di situ kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, bisa melihat apakah ini pantas, apa tidak pantas, sesuai dengan dhamma atau tidak sesuai dengan dhamma. Nah, itu dia. Mengenai pertanyaan kedua, bagaimana cara kita untuk membantu orang yang terbawa aliran sesat, yang menyangkut akan nyawa ia dan orang lain. Nah, ini aliran sesat macam apa? Nah, itu aliran sesat macam apa? Kalau Anda perlu untuk berbicara secara pribadi, privat sama saya, itu silakan nanti bisa hubungi saya secara privat melalui WA. Tapi kalau secara umum, bagaimana cara orang untuk membantu kita, bagaimana cara kita membantu orang lain dan aliran sesat? Tidak lain, tidak bukan dengan memberikan contoh yang baik dulu. Tidak ada satupun manusia dalam dunia ini yang mau diceramahi, mau dinasehati dengan kata-kata semata, didikte begitu. Tidak ada. Kalau kita sendiri bisa menjadi inspirasi yang baik, kita bisa menjadi inspirasi yang baik, menjadi dhamma yang harum, dan itu terpancar melalui bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berucap, dan berperilaku sesuai dengan dhamma, maka di situ orang lain akan juga melihat, akan terinspirasi oleh kita, dan dia akan mengikuti kita tanpa kita harus berbicara banyak. Pertama adalah benahi dulu diri kita. Kalau kita sudah benar-benar rapi, baru kita bisa menginspirasi orang lain. Itu akan kekuatannya lebih besar daripada kita sekedar menceramahi, kamu salah jalan itu, kamu salah jalan. Kamu harus kembali ke jalan yang benar. Ya, di awal kita bisa berbicara itu, tapi apakah itu akan kuat? Karena ingat, ini kalau secara psikologi, kebanyakan manusia tidak suka didikte, tidak suka disuruh-suruh. Itu adalah psikologi dasar manusia. Nah, jadi yang terbaik adalah dengan mengubah diri sendiri. Memberikan contoh yang baik. Kalau kita benar-benar sudah menjadi dhamma, sudah benar-benar menjalankan dhamma dengan baik, maka ucapan kita pun akan memancar. Memancarkan dhamma. Ucapan yang memancarkan dhamma itulah yang bisa mengubah hati orang. Nah. Tapi kalau ini sudah menyangkut nyawa dan orang lain ini, mungkin Anda tidak mau membahas di sini secara detail. Nah, Anda silakan bisa tanya langsung kepada saya, japri langsung ke saya, ke WA. Untuk moderator, apakah bisa nantinya bisa disampaikan WA-nya saya saja. Iya, baik, Romo. Saya tuliskan ya. Bila nanti mau bertanya secara pribadi karena menyangkut nyawa orang itu apa. Ya, silakan. Berikutnya.
Jadi mungkin seperti itu ya Chantri. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan lebih, bisa WA ke nomor Romo yang sudah diberikan di kolom chat. Ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Kuetpert lagi. Romo, saya mau bertanya lagi, bagaimana menurut pandangan Romo mengenai berdana tidak memilih-milih orang? Misalnya ada yang tidak mau berdana sama pengemis, tapi mau berbagi dengan orang petugas kebersihan atau penjual koran. Terima kasih. Ketika Anda berdana, intinya adalah niat Anda harus tulus, harus bersih, dan Anda harus legowo. Jadi kalau memang dari awal Anda tidak berniat untuk berdana kepada katakanlah pengemis, ya tidak usah. Kalau misalnya Anda lebih bahagia, Anda dikatakan Anda lebih bahagia, Anda lebih senang, Anda lebih legowo bisa berdana kepada para petugas kebersihan atau mereka yang orang-orang tua renta yang masih bekerja, silakan lakukan itu. Lakukanlah dengan gembira, lakukanlah dengan tulus. Daripada Anda terpaksa berdana kepada pengemis, tapi dalam hatinya mangkel atau masih punya pemikiran halus, ini orang malas atau apa, nah, lebih baik tidak usah. Nah, kalau Anda merasa lebih baik, Anda merasa lebih nyaman, lebih legowo, lebih tenang batinnya berdana kepada mereka yang katakanlah bukan pengemis, silakan lakukan. Intinya adalah jaga batin itu jangan sampai kotor. Jaga batin itu agar murni terus, niatnya benar-benar tulus. Itu saja. Sampai sini jelas ya? Bagaimana Pak Edward? Mungkin bisa ditanya. Jelas Romo, terima kasih. Ya. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ini apa? Kecil tulisannya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk present. Oke. Cimevi, dipersilakan. Ada yang bertanya ini tidak kebaca ya? Itu pertanyaan sama yang dengan di atas, Romo. Oh iya, sama ya. Oke. Oke, dipersilakan Cimevi, look on mic. Sebelumnya terima kasih Romo atas kesempatannya lagi. Saya izin bertanya lagi. Jadi saya saya merasakan sendiri saya ketika saya mendengarkan saya sharing dhamma atau melihat orang lain berdana atau melihat perbuatan baik orang gitu, terkadang saya juga ikut merasakan sukacita dan bahagia gitu Rom. Nah, apakah ketika kita kan sharing ya, ketika kita sharing atau berdana itu tuh kita juga sharing apa yang kita rasakan gitu ya Romo. Jadi kalau misalnya yang dana dengan happy dan sukacita, kemudian kita juga yang menerima bisa merasakan kebahagiaan itu juga gitu Romo. Nah, itu untuk menjaga motivasi tersebut agar pada akhirnya kan tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau misalnya endingnya kita happy ketika setelah kita berdana, berarti kita berdananya berhasil gitu. Tapi kalau misalnya endingnya kita berdana tidak bahagia, berarti ada yang mungkin ada yang keliru dalam proses atau proses ketika kita berdana itu gitu Rom. Ya, jelas sekali. Ya betul. Jadi kita berdana bahagia bukan gembira sukacita karena dapat nama ya, bukan ya. Ini harus digarisbawahi. Jadi kalau kita setelah berdana lalu kita bersukacita karena jadi orang terkenal karena dana, itu hati-hati, itu keserakahan yang terselubung. Tapi kalau kita berdana, kita lalu bahagia, setelah melepas kita malah merasa bahagia bisa melihat orang lain ikut menikmati apa yang kita danakan, itu yang namanya benar-benar tulus melepas. Ada satu rasa bahagia, ada satu rasa damai yang muncul dalam diri kita. Dan ini adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk kita bisa ikut berbahagia, ikut bergembira ketika melihat orang lain berdana, bukan hanya diri kita saja. Ketika orang lain melakukan satu kebajikan, melakukan satu dana, kita melihatnya dan kita ikut berbahagia. Itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Itu bahkan disebut dalam Sapurisa Dana Sutta, itu sebagai poin keempat yang penting. Untuk sebuah dana itu bisa, kalau tadi gunakan bahasanya Cimevi itu, berhasil gitu ya. Jadi saya seperti ATM BCA, transfer berhasil. Nah gitu. Supaya bisa berhasil itu ada
5 hal yang harus diingat. Menurut ajaran Sang Buddha, menurut Sapurissadhana Sutta, yang pertama adalah dana dilakukan atas dasar keyakinan yang penuh, sadar. Dilakukan dengan penuh penghormatan. Kita memberikan dengan penuh penghormatan kepada mereka yang patut menerima dana. Ketiga, dana itu diberikan tepat waktunya, di saat yang tepat. Keempat, yaitu mempunyai kualitas batin seperti ini, bergembira karena berdana, bergembira karena melihat orang lain ikut melakukan kebajikan. Dan yang kelima, kita berdana tanpa mencela orang lain, tanpa menjatuhkan orang lain, tanpa mengkritik sesama pendonor lain. Contoh, itu kan orang tajir melintir, rumahnya tingkat 5, dalam rumahnya ada lift, ada kolam renang, masa dananya nasi warteg? Nah, tidak boleh seperti itu. Kalau kita sudah menjatuhkan orang lain atau sudah nyinyirin orang lain, bahasa sekarang kan nyinyir gitu ya, sudah nyinyirin orang lain, dikatakan oleh Sang Buddha, hati-hati. Maka dari sebab itu, seseorang itu hartanya gampang dibawa hanyut oleh 5 hal, 5 bencana. 1, dihanyutkan oleh api, hartanya gampang terbakar. 2, dihanyutkan oleh air, kebanjiran, rumah-rumahnya hancur berantakan, harta-harta bendanya banyak yang terbawa hanyut. 3, harta bendanya dirampas oleh pemerintah, ditahan pemerintah. Yang keempat, ditahan pemerintah, dirampas pemerintah seperti apa? Terlibat kasus tunggakan pajak atau apa? Jadi rumah disita, itu termasuk salah satunya. Yang keempat, hartanya dihanyutkan oleh perampok, pencopet, atau jambret, atau ini apa namanya? Begal itulah, seperti begitu. Keempat. Yang kelima, harta bendanya itu diambil oleh ahli waris yang tidak baik. Diambil oleh ahli waris yang tidak bermoral, orang jahat. Nah, itu karena apa? Buah dari karmanya apa? Buah karma apa? Karena kita suka nyinyirin orang lain yang sedang berbuat kebajikan. Suka nyinyirin orang yang sedang berdana. Itu dikatakan oleh Sang Buddha. Nah, jadi, mana Cimevi-nya? Tolong di mic-nya di open, dibuka saja. Jadi, siapa yang bertanya tadi? Saya Romo. Iya, silakan. Ini apa nama Mevi itu tadi pertanyaan itu sudah jelas belum? Jelas Romo. Jadi maksudnya benar relate gitu. Saya hanya ingin memastikan kadang tapi kan ketika saya dengar ketika dengar sharingnya Romo atau misalnya ketika mendengarkan suta seperti itu kayak perasaan bahagianya itu saya sebenarnya kurang tahu penyebabnya apa, tapi rasa sukacita itu sangat sangat meluap-luap gitu loh. Jadi kemudian ketika meluap-luap, tapi setelah selesai gitu lenyap lagi kan gitu. Nah, jadi kayak jadi itu kenapa ya gitu? Karena sering misalnya dengar sharing dhamma atau dhamma di sana, misalnya dari Romo atau ketika kelas suta atau misalnya mendengar Bante atau apa gitu, rasanya sangat ikut bahagia gitu loh, kayak mendapatkan sesuatu, tapi sebenarnya tidak, mungkin secara wujud tidak mendapatkan apa-apa gitu, tapi rasanya sangat bahagia gitu loh. Rasa bahagia yang disebut dengan bahasa Pali. Rasa bahagia itu piti, tapi apakah ini permanen? Tidak permanen, tidak kekal. Nah, ini yang harus disadari bahwa segala sesuatu yang muncul itu pasti lenyap, yang datang pasti akan pergi. Lalu bagaimana cara kita mempertahankan itu untuk kualitas batin kita sendiri? Ya, perbanyak pelatihan batin, perbanyak pembelajaran dhamma. Apapun yang Anda lakukan dan Anda rasakan itu bisa membangkitkan rasa sukacita Anda, rasa kebahagiaan Anda, seperti barusan tadi itu piti, seperti tadi itu, piti dan kebahagiaan, piti dan suka. Lakukanlah sebanyak mungkin. Dan tetap jaga perhatian kita kepada batin kita.
Jangan sampai batin kita dikotori, karena kalau orang mempunyai batin yang kotor, sulit untuk bisa dengan mudah merasakan apa yang barusan disebutkan. Ya, jadi semoga ini jelas dan ini menjadi inspirasi supaya kita semua, Anda terutama, bisa lebih fokus lagi dalam pengembangan batin, pengembangan diri. Sehingga benar-benar bisa merealisasikan Dhamma. Karena kalau sudah bisa merealisasikan Dhamma, disitulah baru kita mengenal Dhamma yang sesungguhnya itu apa. Merasakan Dhamma yang sesungguhnya itu apa. Nah, semoga bisa dipahami. Ada lagi, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin pertanyaannya cukup itu saja, Romo, pada hari ini. Izinkan saya untuk menyimpulkan apa yang sudah dibawakan oleh Romo. Berdana itu dilakukan dengan keyakinan atau sadar kepada Buddha. Buddha sendiri adalah kualitas batin yang tercerahkan dalam diri kita. Dana Dhamma adalah dengan menjadi Dhamma yang hidup, bukan Dhamma untuk mencari popularitas atau penghargaan. Sekian, terima kasih. Akan saya kembalikan kepada MC. Mungkin ini harus ditambahkan ya, jadi berdana Dhamma atau berdana apapun, ini adalah hal yang harus digarisbawahi. Kita berdana apapun, apakah materi ataupun berdana dana, bukanlah dengan niat atau tujuan untuk mencari keuntungan. Satu, kedua, penghormatan, ketiga, pengikut, keempat, nama baik atau terkenal, karena itu yang disebutkan oleh Sang Buddha. Jadi bukan hanya sekedar supaya tidak terkenal, tapi ada 4 hal yang harus dihindari. Nah, itu harus digarisbawahi, itu poin pentingnya. Dan kita berdana itu sesuai dengan berdasarkan keyakinan kita kepada Buddha. Mengenal Buddha itu adalah batin yang tercerahkan. Batin yang tercerahkan itu adalah batin yang bebas dari keakuan. Di mana masih ada keakuan, di situ belum ada pencerahan, di situ belum ada nibbana, di situ belum ada batin yang jernih. Nah, ini jadi mungkin saya ralat sedikit kesimpulannya itu, jadi supaya jelas, jangan sampai kita menyampaikan pesan yang salah kepada orang banyak. Gitu. Terima kasih, Romo. Ya, sama-sama. Dan juga terima kasih kepada semua teman-teman dalam BDOC, diwakili Sis Mevi yang kontak saya di WA ya, untuk kesempatan melakukan kebajikan pada hari ini. Sekali lagi, tidak usah dipandang siapa yang berbicara, karena itu tidak relevan, itu tidak penting. Tapi yang paling penting adalah untuk mencerap, meresapi esensi dari Dhamma yang disampaikan. Karena Dhamma yang disampaikan itu adalah Dhamma ajaran Sang Buddha, supaya kita bisa membawa diri kita kepada perbaikan diri kita. Dan kalau kita sendiri sudah bisa menjadi orang yang merealisasikan Dhamma, ada perbaikan, di situ kita akan menjadi berkah bagi semua makhluk. Nah, semoga BDOC ini selalu berkembang, progres maju terus dalam Dhamma, dan semoga kita juga bisa kembali berjumpa di lain kesempatan. Nah, semoga kebajikan ini Anda nikmati semua, dan ini berkembang untuk semua makhluk tanpa kecuali. Semoga karma-karma baik ini mengkondisikan kita semua semakin tercerahkan, demi kebahagiaan, demi kepentingan, demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Anumodana Romo. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk moderator dan terima kasih juga untuk Romo Kumara atas pemaparan Dhamma kepada kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Romo Kumara bisa dipraktekkan ke dalam hidup kita sehari-hari.
Nah, selanjutnya mari kita dokumentasikan acara Katina hari ini dengan foto bersama terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang masih off cam nih, bisa on cam semuanya ya, supaya bisa diabadikan nih acara hari ini. Nah, untuk petugas dokumentasi bisa dipersilakan mengambil foto. Oke. Siap. Oke, si dokumentasi. Ya, semuanya bersiap-siap ya untuk foto juga. Bisa diberikan aba-abakah untuk dokumentasi? Oke, sebentar ya. Baik, saya akan memulai sesi dokumentasi. Bisa bersiap-siap dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk si dokumentasi. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat untuk narasumber, Romo Kumara, moderator, dan juga dhamma kita. Nah, yang pertama diserahkan sertifikat kepada narasumber, Romo Kumara, kepada Ketua Pelaksana Koetbert dipersilahkan untuk menyerahkan sertifikat tersebut. Ini sertifikat apresiasi dari Dhamma Open Chat ya, Romo. Mohon diterima. Ya, terima kasih. Lebih baik itu adalah bukan sekedar sertifikat, tapi agar apa yang disampaikan itu bisa dicerap, dan untuk memulai kita saat ini juga untuk melatih diri. Menunda-menunda lagi, jangan melatih diri. Ya, itu. Tapi terima kasih juga atas semua kewajiban pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini sekali lagi. Terima kasih. Satu. Nanti untuk soft file-nya dikirimkan oleh Sisme ya, Romo? Ya, apa itulah. Nah, yang penting ini, yang tadi itu pesan Dhamma itu untuk dicerap. Dan jangan sampai kita menjadi umat Buddha yang malu-maluin. Tapi kita sebagai umat Buddha harus bisa menjadi teladan yang hidup. Teladan apa? Ya, representatif langsung dari Sang Buddha, dimanapun kita berada. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Nah, selanjutnya yang kedua, penyerahan sertifikat akan diberikan kepada moderator Natasha Jipo untuk Koetbert bisa diserahkan. Ini sertifikat juga apresiasi dari Buddha Dhamma Open Chat. Mohon diterima ya. Terima kasih BDOC. Oke, yang terakhir, yang ketiga akan penyerahan sertifikat kepada Dhamma kita, Sisilia Kirana. Nah. Oke, selanjutnya untuk mendukung acara BDOC kita berikutnya, kami ingin untuk teman-teman bisa mengisi form evaluasi yang akan dikirim melalui chat Zoom ataupun bisa men-scan barcode yang ada di layar kalian semuanya. Dan juga kami dari BDOC memiliki banyak kelas-kelas lainnya, tidak hanya seperti acara pada hari ini, namun kita juga memiliki kelas Entrepreneur Class yang akan diadakan pada hari Kamis pukul 8 malam WIB, Mandarin Class hari Kamis 8
Mandarin kelas hari Jumat pukul 8 malam WIB dan psikologi kelas hari Sabtu pukul 8 malam WIB. Nah, untuk menutup acara hari ini, mari kita melakukan dedikasi kebajikan dan membacakan Wandanah. Teman-teman bisa mengambil sikap duduk yang sopan dan beranjali, dan kita lakukan dedikasi kebajikan. Dengan mempraktikkan Dharma ini, saya memberikan penghormatan kepada Buddha, Dharma, Sangha, ayah dan ibu, dan guru-guru. Semoga dengan mempraktikkan Dharma saat ini, saya akan terbebas dari kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Saya limpahkan jasa kebajikan saya kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk memperoleh kebajikan yang sama atas kebajikan yang saya limpahkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya akan pembacaan Wandanah. Nah, Wandanah saya pimpin. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Demikian acara hari ini. Saya Agnes sebagai MC hari ini pamit undur diri. Saya minta maaf kepada kalian semua apabila ada salah kata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan sampai ketemu di acara kita selanjutnya. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terima kasih semua. Terima kasih, Romo Kumara.